Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa dan kalian sudah siap, kita akan update perkembangan terbaru dari kasus tenggelamnya Teng Monida di 24 Februari lalu dan kemarin, tepatnya di tanggal 7 Juli 2022, ada banyak sekali kejadian yang membuat masyarakat Thailand sangat heboh di sini dan kemudian bertanya-tanya bagaimanakah kelanjutan dari kasus ini. Oke, kalian juga udah banyak banget yang DM ke Instagramku, Anjas gimana update-nya? Oke, sekarang kita akan langsung mulai aja apa yang terjadi sebenarnya kemarin di kantor Kejaksaan Nonthaburi di tanggal 7 Juli 2022. Semua saksi yang bersama Tengmo di malam kejadian, misalnya Gatik, Sen, Por, Robert, dan juga Job, itu semuanya hadir di sana termasuk juga dengan Ibu Panida. Apa yang terjadi? Jadi keterangan dari spokesperson Misupaporn Nipawanich yang merupakan jaksa dari Nonthaburi, ada beberapa hal yang sudah dinyatakan di sini. Pertama adalah kabar yang sudah bisa kita prediksi. Aku sih nggak terlalu terkejut dan nggak kaget-kaget amat, karena memang Panida Siriyutotin, ibunda dari Teng Monida, sudah berkali-kali mengatakan akan mencabut laporan tentang tuduhan pembunuhan ke kasus Teng Monida ini itu sudah berkali-kali. Dan kemarin sudah dinyatakan secara resmi bahwa Panida telah mencabut laporan pembunuhan tersebut. Efeknya apa sih kalau dicabut dari tuduhan kelima saksi tersebut? Ya artinya pasal yang dilakukan, yang dikenakan oleh penyidik Nonthaburi yang disampaikan ke Kejaksaan Nonthaburi itu yang akan dijadikan acuan pada saat persidangan nanti. Pasalnya misalnya adalah karena kelalaian, melanggar wilayah di Sungai Chao Phraya, kemudian perusakan barang bukti, penghilangan barang bukti, dan beberapa hal lainnya. Terus juga ditambah dengan satu orang pengacara yang juga mendapatkan tuduhan sebagai orang yang membantu si kelima saksi itu berbohong. Selain itu juga teman-teman, 5 Juli itu sebenarnya kalau secara resmi menurut dari Misupaporn Nipawanich itu sudah mengajukan secara resmi untuk pencabutan laporan pembunuhan tersebut, tapi baru tanggal 7 kemarin itu di-approve dan akhirnya sudah secara resmi. Efek dari pencabutan laporan ini apa aja secara hukum? Ini yang membuat aku juga sedih sih teman-teman ya. Tapi ya kita terus berjuang lah seperti apa. Efek dari pencabutan laporan ini pertama adalah bahwa bukti video klip yang dijanjikan oleh Mr. Acharya atau Jenius yang akan ditunjukkan nanti maksimal adalah kalau nggak salah tanggal 20 Juli ya sebenarnya. Tanggal 20 Juli nanti sebenarnya kalau sesuai jadwal itu sudah dinyatakan akan ada proses hearing. Proses hearing ini adalah media dan juga Kejaksaan Nonthaburi dan juga penyidik Nonthaburi itu akan mendengarkan bukti-bukti dan juga laporan-laporan baru, misalnya dari Mr. Acharya yang akan membawa video klip tersebut, kemudian juga dengan saksi-saksi lainnya yang percaya bahwa Tengmo adalah korban pembunuhan bukan karena kecelakaan. Itu semua artinya dibatalkan. Ini juga unik ya, aku baru tahu sendiri di Thailand ternyata hukumnya seperti itu. Apakah kasus Teng Monida ini harus masuk ke dalam delik aduan? Artinya harus ada yang melaporkan dulu, which is yang melaporkan harusnya adalah Ibu Panida karena dia secara hukum adalah legal guardian-nya dan Bu Panida adalah ibu kandungnya. Itu yang secara hukum. Nah, kalau Ibu Panida ternyata aku melihat efek dari pencabutan laporan Ibu Panida ini bahwa hal-hal tadi itu tidak diperlukan lagi bukti-buktinya karena sudah tidak ada tuntutan itu. Bagi aku sangat sedih banget teman-teman. Tapi itu adalah kenyataannya. Terus teman-teman tanya gini, terus gimana dengan pernyataan si Acharya atau Jenius? Si Mr. Jenius sudah mengatakan bahwa begini, memang betul berita itu dan mau gimana lagi, saya sudah mencoba memberikan yang terbaik, tapi saya akan tetap membantu kasus ini kalau memang masih terus dibutuhkan dan saya tidak akan berhenti mengawal keadilan di Thailand, tidak hanya dari kasus Teng Monida. Ada yang bilang, apakah jangan-jangan Mr. Jin sudah angkat kaki Anjas, angkat tangan dari kasus ini? Menurut aku sih secara pribadi dia nggak mau angkat kaki atau angkat tangan ya, tapi karena secara hukum dia tahu aturan mainnya, kalau Ibu Panida sudah mencabutnya dan belum ada bukti yang kuat ya masih dalam delik aduan, harus ada orang yang melaporkan dulu. Kalau nggak ada yang melaporkan ya nggak bisa diproses secara hukum. Itu yang aku tangkap dari kasus Teng Monida ini. Nah kemudian kalau aku lihat reaksi dari kelima saksi di kantor Kejaksaan Nonthaburi kemarin, itu Por,
terus juga yang rombongan pria-pria lah, Robert dan juga Job ya, itu mereka terlihat selalu bersama-sama gitu kan ya. Dan ketiga orang tersebut sampai sekarang aku masih belum bisa melihat ada wawancara ketiga orang tersebut. Mereka sepertinya menghindari ya media massa yang datang saat itu, tapi berbeda dengan Sen dan juga Gatik. Sen dan juga Gatik ini mereka memberikan banyak keterangan di media massa. Misalnya begini, Sen itu sengaja banget ya kemarin itu ya pada saat selesai keputusan tersebut dia terfoto tersenyum dengan peace gitu ya. Bahkan dia 2 kali memposting di Instagramnya yang memperlihatkan dia dengan Gatik lagi makan-makan, kemudian juga lagi senang-senang, bahagia. Terus yang ngebuat masyarakat itu semakin gedek adalah dengan captionnya. Captionnya begini, di gedung Kejaksaan Agung Nontaburi, terus hashtagnya keadilan untuk semua orang, hashtag bukti kuat. Netizen dong di Thailand dan juga mancanegara komentari. Salah satu komentar yang aku baca adalah gini, tunggu aja karmanya. Keadilan gimana? Kalian tinggalkan Tengmu gitu aja kok bilang keadilan untuk semua orang. Ini adalah sesuatu hal yang menurut aku unik sekali. Tapi kalau aku lihat dari keseluruhan kompilasi wawancaranya Gatik dan juga Sen, ada 2 reaksi yang sangat menyolok dan juga berbeda. Kalau reaksinya Sen itu, aku melihat dia sangat bahagia ya terkesannya. Tapi berbeda dengan Gatik. Gatik memang sempat senyum beberapa kali, tapi Gatik itu beberapa kali terlihat tatapannya kosong, ada kesedihan juga, ada rasa nggak nyaman juga. Apakah ini adalah simbol bahwa Gatik merasa apa ya, ada sesuatu hal yang nggak sesuai, tapi dia harus melakukannya demi keamanan dia juga? Itu yang aku tangkap teman-teman. Tapi gini ya, kalau secara hukum memang kasus ini sudah bukan lagi kasus pembunuhan. Aku juga agak sebel ngomongnya, tapi ya itu adalah kenyataannya. Tapi Gatik juga adalah orang yang akan terkena pasal cukup banyak, apalagi Ibu Panida kan saat itu juga melaporkan Gatik, kasusnya adalah penghilangan atau perusakan barang bukti. Hukumannya itu bisa sampai 10 tahun penjara di Thailand. Makanya aku melihat Gatik juga agak deg-degan, agak nggak terlalu bahagia juga dengan keputusan kemarin. Tapi kenapa Sen begitu sangat sumringahnya? Tidak hanya pada saat wawancara dengan senyum sana-sini, pose sana-sini, dibuktikan dengan di Instagramnya pun juga sama seperti itu. Karena memang kalau aku lihat dari pasalnya Sen, kan pasalnya Sen itu adalah dikatakan bahwa dia itu waktu itu kena pasal adalah pemberian keterangan palsu. Nah, kalau seandainya statement dari penyidik Nontaburi yang mengatakan bahwa Tengmu memang terjatuh dari speedboat, itu semuanya benar, otomatis ini akan menghilangkan tuntutan buat Sen. Sedih gak sih aku? Rasanya speechless banget gak sih kalian teman. Aku tahu lah banyak orang yang kecewa juga dengan keputusan ini. Tapi ya tugas kita adalah mengawal ya. Dan aku hanya memberitakan dan memberikan beberapa analisaku. Dan Sen memang sangat bahagia. Kayaknya memang Sen kemungkinan besar tidak akan terkena pasal apapun ya. Tapi kalau buat si Por, Robert, itu mereka akan kena pasal. Paling tidak mereka kena pasalnya adalah karena speedboatnya mereka nggak ada izin untuk mengemudi dan juga berlayar. Itu sudah kadaluarsa, mereka pasti kena itu. Paling nggak setahun 2 tahun mereka akan masuk penjara lah. Dugaannya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di Thailand ada lagi bail out gitu, mereka nggak harus di penjara membayar uang tertentu. Bisa aja terjadi karena itu yang terjadi juga selama ini. Harusnya mereka sudah ditahan, tapi ada bail out dengan membayar 100 ribu baht ya, atau 200 ribu baht, aku lupa angkanya. Tapi ya sekitar hampir 100 juta rupiah lah. Ya hampir 200 ribu baht maksudku. Terus juga si Sen juga harusnya ditahan, Gatik pun sama, si Job juga sama, tapi kan bisa bebas. Aku juga agak sedih banget sih ngebaca berita ini. Speechless gitu. Apalagi di Instagramnya si Sen kan bilang simbol peace-nya itu kan ya. Dan Sen emang terlihat senang banget. Aku sedih loh teman-teman ngebawain berita ini. Yang pertama sedihnya karena di tanggal 20 Juli nanti aku tuh berharap bakal ada bukti-bukti yang kuat disampaikan oleh Mr. Genius ya dengan video-videonya dan juga Bang Jack. Tapi ternyata proses hearing di tanggal 20 Juli nanti otomatis itu sudah dibatalkan karena Panida sudah resmi mencabut laporan ini. Parah sih, aku sedih banget. Sedih sesedih-sedihnya. Tapi ya mau gimana lagi lah teman-teman, ini adalah proses keadilan. Kalau si Jenius sama Acarya
atau jenius dengan Panida pada saat diwawancara kemarin itu masih terus memberikan perdebatan macam-macam ya. Karena aneh juga sih bagi aku gini ya, si Panida kan sudah ada statementnya di media massa mengatakan, saya itu sebenarnya percaya sama jenius bahwa Teng Mo itu meninggalnya ada hal yang tidak wajar, tapi saya melihat bukti-buktinya sangatlah lemah. Makanya saya lebih baik menuntut dengan pasal yang lainnya, yaitu adalah memberikan kekerasan, melukai, itu potensi untuk menangnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau saya terus membuat laporan bahwa tuduhan pembunuhan, karena itu akan sangat lemah dan kalau itu salah, tidak terbukti, akan saya yang kena hukumannya. Itu akan berbalik ke saya. Nah ini ya, makanya si Panida itu lebih kayak politikus ya, bukan mencari tentang keadilan apa yang terjadi pada malam 24 Februari tersebut, tapi mencari menimbang-nimbang mana kira-kira yang lebih pragmatis bagi dia, mana yang lebih menguntungkan. Makanya dia menilai dengan laporannya kan, kalau untuk Gatik dan kawan-kawan bukan lagi pembunuhan, tapi dengan pasal-pasal minor tadi, dia yakin dia akan menang. Dan menurut aku nanti pada saat menang, bukan pasti ya omongannya, tapi ya kemungkinan besar bisa dinego nggak sih? Ya ibu, saya nanti kasih uang segini gitu kan ya nanti. You know what I mean, mau kemana arah omongannya. Apakah mungkin seperti itu dengan melihat track recordnya? Agak susah untuk tidak dipercaya. Apalagi kan si Kunte ya, yang sudah menjadi bagian tim dari Ibu Panida sekarang, juga mengatakan bahwa potensi dengan pasal yang disampaikan ini, itu dia bisa mendapatkan tuntutan sekitar 200 juta baht. Oh my god, duit lagi. Aku sedih banget teman-teman ngebahas berita ini, tapi itu adalah yang terjadi di Thailand. Kalau aku lihat dari kelima saksi, yang paling senang adalah Sen, karena dia kemungkinan besar akan terbebas dari semuanya, kalau itu di approve semuanya. Tapi yang lainnya, masih akan ada terkena pasal-pasal yang aku sebutkan tadi. Oke lah, itu aja bisa aku bahas untuk video kali ini. Kita nantikan update-nya seperti apa. Mudah-mudahan ada keajaiban gitu kan ya, bahwa kasus Teng Monida tiba-tiba langsung ada bukti yang sangat nyata banget yang tersebar di media massa. Kalau itu ada, aku yakin sih kewibawaan dari kepolisian di Thailand tidak mau dipertaruhkan begitu aja. Kalau benar-benar ada video yang nyata, kita tunggu nanti apakah ada kejutan-kejutan dari kasus Teng Monida ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Aku tahu mungkin banyak yang kecewa dengan berita ini, tapi itu adalah kenyataan yang terjadi di Thailand. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kayaknya aku pengen deh nanti live Instagram, kita ngobrol ya, kita bahas banyak hal, kita Q&A di Instagramku. Jadi kalian bisa follow ya di Anjas di Thailand. Nanti kita bisa ngobrol, akan aku coba cari waktu di weekend ini. Kalian follow aja, nanti kita akan ngobrol di sana untuk live ngebahas mengenai kasus Teng Monida. Kalian boleh ngobrol apapun, berikan saran dan juga pendapat kalian mengenai kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.